Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. luar biasa. Luar biasa. Allah kabar. Kok pada nggak semangat ini ya? Ya Bu, habis kehujanan tadi Bu. Oh, Jam rawan, Bu. tapi bajunya nggak pada basah kan ini? Tidak, Bu. Kan Bu. Hanya Kalau basah sedikit. nanti Kan takutnya lokal. jadi sakit ya. Baiklah, kita ketemu lagi dengan pelajaran IPS kelas 9. Itu coba yang tadi habis kehujanan, coba itu bawahnya agak kotor lantainya itu dilap dulu ya. Yustrianto itu tadi sepatunya kotor banget itu. Coba dilap dulu ya. Ya bagus. Izin Bu, lepas sepatu. Oh iya. Boleh, Ibu Ani izin ke belakang dulu ya Bu. Ya, silakan. Satu-satu izinnya ya, jangan keluar semua, nanti Bu Guru sendirian. Ya Bu. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu yuk, sebelum kita mulai, biar nanti kita dalam pembelajarannya bisa lancar, semuanya happy ya. Silahkan ke Mbak Sri, coba pimpin doa dulu, itu yang sudah siap. Ya. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Cukup? Ya, terima kasih Mbak Sri. Yang sebelumnya kita Bu Guru pengen tahu ini hari ini hadir semua apa enggak ini 20 anak ini? Nanti yang tidak berangkat satu, Bu Guru. Oh, kenapa? Siapa? Roma tidak berangkat. Roma lagi. Oh iya ya, nanti tak bilang Roma terus. kelasnya ini Roma sering nggak masuk ini, kenapa ini ya? Ya, sudah 5 hari. Udah kelas 9 padahal ini, nanti gimana ini? Mau ujian ini? Yang lain hadir semua ya, alhamdulillah sehat-sehat. Kemudian kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Coba Ibu pengen tahu, masih ingat nggak materi yang kemarin tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Coba ada yang masih ingat nggak? Nggak ingat Lupa, semuanya? Lupa. Yang ingat siapa? Bu Hawin, yo Mbak Hawin, ingat enggak bentuk-bentuknya? Itu Bu Guru mengingatkan ya. Ya. Tentang yang bentuknya itu bisa berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Ya. Bukan itu pengaruh besar itu Direncanakan dan tidak direncanakan bisa itu dilihat dari kita melihatnya dari segi apa. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Berarti kalau masih ada yang ingat, kita bisa lanjut untuk materi berikutnya yaitu tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Sebelum Ibu masuk materi, coba Bu Guru juga pengen tahu dulu kira-kira ada yang tahu nggak faktor perubahannya itu seperti apa? Gini, misalnya di tempat kalian, coba diperhatikan dari bentuk atau posisi rumah-rumah penduduknya. Coba kalian ingat-ingat dulu waktu kalian masih 3 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu itu kira-kira posisi rumah-rumahnya sudah seperti sekarang atau belum? Sudah banyak atau belum? Belum, Bu Guru. Belum. Ya, dulu sebelum jadi rumah itu lahannya berupa apa dulu? Kebun, Bu Guru, kebun singkong. Kebun. Terus siapa lagi? Ya betul Mbak Sri. Siapa lagi? Coba Mbak Sandra. Berupa apa lagi selain kebun? Mbak Zainun coba dibantu. Selain kebun apa Mbak Zainun? Mbak Zainun kayaknya melamun ini ya. Rumah juga berubah Bu modelnya. Modelnya berubah ya. Tuh, banyak sawah, Bu Guru. Ya.
Dulu banyak sawah, sekarang gak Banyak gitu. sawah, banyak kebun. Sekarang berubah menjadi Di pabrik, jadi ya, pabrik. pabrik, rumah. Nah, itu salah satu. Lah ini yang akan kita bahas nanti adalah salah satunya seperti itu. Kenapa kok bisa berubah? Penyebabnya apa? Nah, dari tadi yang sudah kalian sebutkan, Bu Guru pengen tahu juga ini secara tertulis. Coba yang kira-kira pemahaman kalian tentang perubahan tadi itu seperti apa ya? Nanti silakan ini Bu Guru sediakan kertas, kalian tuliskan, terus nanti dikumpulkan di meja paling depan. Ya. Kemudian baiklah untuk pertemuan pada kali ini, Bu Guru akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, adalah setelah kalian nanti mempelajari materi ini, saya mau diharapkan yang pertama adalah menelaah konsep perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Yang kedua, mengkategorikan faktor-faktor internal penyebab perubahan kehidupan sosial budaya. Diharapkan kalian bisa mengkategorikannya nanti dengan lengkap. Itu antara lain tujuannya. Lalu untuk masuk ke materi, sebelum kita masuk ke materi ini, karena nanti kita akan melakukan diskusi, ya, silahkan kalian nanti mengelompok sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah kemarin pada pertemuan kemarin kita bentuk, ya, anak-anak ya, siap, Ya, Bu siap Guru. semuanya. Siap, Bu Guru. Bu Guru. Ini Mbak Retno kemana ini? Kok nggak kelihatan? Ada Ibu, habis ke kamar mandi kan tadi itu. Iya, cuci-cuci dulu tadi habis kehujanan ya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Mau ke kantin sebentar boleh kah, Bu? Jangan dulu, sayang. Oh iya, baik, Bu. Nanti sambil makan, Bu Guru menerangkan kalian makan kayak di warteg nanti ya. Jangan Kan biasanya kalau habis kehujanan lapar, Bu. Ya nanti dulu, ditahan dulu sebentar ya. Kalau enggak minum dulu nggak apa-apa, bawa air minum kan? Ya, silakan minum sebentar saja tapi. Kita lanjutkan. Setelah kalian membuat kelompok, akan saya tampilkan beberapa video. Nanti silakan kalian amati videonya. Itu sudah tersedia. Karena ini kita laptopnya masih terbatas ya. Silahkan kalian berbarengan. Nanti satu kelompok satu. Itu di laptopnya sudah ada filenya. Kalaupun tidak, nanti bisa mengunduh di link yang sudah Ibu sebutkan di papan tulis atau di layar, ya. Kemudian akan Ibu tampilkan tentang materi pada hari ini, antara lain coba kalian perhatikan di layar. Sudah kelihatan belum anak-anak? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah kelihatan Ya, jelas sudah, Bu. tulisannya. Ya. Masya Allah. Sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan ya faktor-faktor penyebab perubahan Sudah, Bu. sosial budaya. Kemudian kita Ibu pengen tahu juga kalian sudah kira-kira sudah pernah. Izin ke kamar mandi, Bu. Oh iya, silakan. Tadi yang izin sudah masuk belum? Oh, sudah ya, Mbak Aryani sudah masuk ya, gantian ya, satu-satu ya. Ini perubahan sosial budaya itu apa? Ada yang tahu? Kondisi berubah, Bu.
Iya, kondisinya Keadaan yang berubah. berubah. Keadaan yang berubah, betul sekali. Untuk lebih tepatnya coba Mbak Hawin, coba Mbak Hawin dibaca ini. Perubahan sosial budaya itu Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berupa perubahan cara berinteraksi maupun kebudayaan. ya itu ya. Itu Ya, Bu. pengertian dari terima kasih Mbak Hawin. Ya, sama-sama Ibu. Ya, itu pengertian perubahan sosial budaya. Kemudian kita lihat di sini di dalam perubahan sosial budaya itu ternyata ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal. Yang kedua faktor eksternal. Internal, inter berarti dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua eksternal berarti dari luar masyarakat. Faktor yang internal itu antara lain berasal dari bertambah atau berkurangnya penduduk dan lain-lain. Kemudian yang eksternal, lingkungan alam dan lain-lain. Setelah kalian melihat paparan tadi dan juga sudah menyaksikan videonya, setelah itu coba kalian amati, kemudian menggunakan buku-buku IPS atau informasi dari internet. Silahkan kalian mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan tugas diskusi yang sudah saya paparkan tadi. Setelah menemukan bahan-bahan yang akan didiskusikan, kemudian silahkan kalian menganalisa tadi yang sudah kalian temukan, ya. Tadi rotinya mana saya? Kemudian setelah itu menuangkan hasil analisa kalian ke dalam bentuk tulisan itu sesuai dengan yang di LKPD. Nanti pada waktu penyelesaian LKPD tadi di akhir nanti kalian silakan mempresentasikan. Kemudian ada hadiah nanti bagi yang memberikan hasil LKPD yang terbaik. Selain nanti hasilnya saya tempel di depan, nanti ada coklat, nanti tak kasih coklat, ya. Semangat. Sampai di sini ada pertanyaan tentang kegiatan diskusi kali ini? Tidak, Bu. Ya. Kalian diskusi nanti selama kurang lebih 20 menit, ya. Cukup nggak 20 menit? Cukup, Bu. Iya, Bu, cukup. Ya. Ya, berarti sudah 20 menit. Silakan hasil dari diskusi kalian itu dikumpulkan. Nanti akan saya cek hasil kelompok mana yang paling baik. Oh ya, sebelum dikumpulkan presentasi dulu ya. Satu dari kelompok A. Saya presentasi dulu, enggak apa-apa, Bu. Ya, silakan, Bu Sandra. Bagus. Oke. Terima kasih, Mbak Sandra. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Kemudian kita setelah semuanya maju, alhamdulillah sudah aktif semua, ikut semua dalam kegiatan diskusi kita kali ini, sudah bisa mengumpulkan hasil diskusi dengan bagus, semuanya sudah mengumpulkan masing-masing kelompok.
Kemudian waktunya kita untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Kesimpulannya adalah dari faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya tadi itu terjadi karena dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu karena dari dalam masyarakat itu sendiri. Kalau faktor eksternal berarti dari luar misalnya atau peperangan dan lain sebagainya. Kemudian coba dari materi tadi kira-kira ada pertanyaan enggak? Sudah paham semuanya ya? Sudah jelas. Alhamdulillah. Kemudian dari pembelajaran tadi kita bisa mengambil suatu nilai-nilai bahwa walaupun terjadi perubahan-perubahan tadi, itu sikap kita itu tetap antara menerima tetapi dengan cara yang pintar atau cerdas, atau dengan cara tidak menerima serta-merta semuanya budaya yang masuk itu kita terima begitu saja, akan tetapi harus dengan disortir dulu. Kira-kira kebudayaan-kebudayaan yang bagaimana atau perubahan yang menyebabkan perubahan tetapi tidak merubah tatanan atau budaya-budaya yang sudah menjadi warisan dari warisan kita, warisan nenek moyang kita. Budaya-budaya kita harus tetap nguri-nguri budaya atau tetap melestarikan budaya-budaya yang ada tanpa menghilangkan. Kemudian selanjutnya, sebelum nanti kita tutup, Ibu ingin memberikan post test. Itu nanti saya kasih soal berupa soal di kertas, silakan kalian kerjakan. Hanya 3 soal, nanti langsung dikumpulkan setelah ini ya. Kemudian sebelum kita tutup juga, Ibu mengingatkan lagi kalian untuk membaca materi-materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang, yaitu materi kita selanjutnya adalah tentang globalisasi. Silahkan kalian pelajari, bisa menggunakan buku, bisa menggunakan internet, buka-buka internet, atau media-media pembelajaran yang media atau bahan-bahan pelajaran yang lain. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di kehidupan kita, ya. Kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, marilah kita tutup dengan doa. Silahkan kepada Mbak Sandra. Mbak Sandra coba tutup dengan bacaan doa. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Sandra. Tetap semangat, ya. Jangan lupa selalu berdoa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ani. Monggo silakan. Boleh di stop